Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi isu nasab yang sedang menjadi konflik di media sosial khususnya dan di beberapa kalangan masyarakat grassroots juga akhirnya terbawa isu tersebut. Ada beberapa yang terjadi kontra juga di antara masyarakat di grassroots, di arus bawah. Ini perlu saya sikapi perihal tersebut, bahwasanya isu nasab tersebut yang terjadi mengenai golongan yang diisukan sebagai golongan Ba'alawi bersama golongan nasab Wali Songo, terjadi konflik antara Habaib dan Gus-Gus. Itu adalah permainan kontra intelijen. Siapa yang bermain di belakangnya saya tidak bisa sebut, tetapi yang jelas polanya itu adalah pola kontra intelijen yang tujuan besarnya pastinya adalah untuk bikin chaos di arus bawah, bikin konflik, bikin sesuatu yang bisa memecah belah anak bangsa, umat. Jadi yang saya harapkan kepada saudara-saudara semua untuk tidak terpancing hal tersebut, karena itu konflik sengaja didesain. Saya tidak akan bicara detailnya di sini, tapi yang jelas polanya adalah pola desain, pola yang dibuat untuk menciptakan konflik masyarakat arus bawah antara habaib dengan kiai, antara habaib dengan habaib, antara kiai dengan kiai, antara gus dengan ustadz dan sebagainya, sehingga muhibin atau santri-santri di bawah pun ikut terbawa konflik. Bagi yang tidak tahu tentang apapun yang terjadi soal hal tersebut, tidak perlu ikut-ikut. Namanya nggak tahu berarti nggak usah ikut-ikut. Yang kedua, menyerang kepada Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, Ketua Pimpinan Thorikoh Sedunia, Ketua Jatman Indonesia, Jamaah Thorikoh. Ini menjadi tanda tanya sebenarnya. Siapa yang lempar bola panas di awal, siapa yang melempar balik bola panas tersebut, kenapa ujung-ujungnya larinya ke Habib Lutfi soal kenasaban. Belum selesai, Habib Lutfi diserang secara nasab, diserang melalui soal makam. Makam yang ada dianggap oleh Habib Lutfi adalah pemalsuan sejarah. Ada banyak makam-makam palsu yang dilemparkan isunya seperti itu, yang tujuannya untuk menyerang Habib Lutfi. Belum selesai soal konflik nasab, konflik makam, muncul konflik tentang kepengurusan di Jatman. Dianggap Habib Lutfi membelokkan sejarah Jatman. Nah, ini menjadi mengerucut. Sebenarnya target mereka kemana, ke siapa, untuk apa? Awalnya yang dari awal Habib Lutfi tidak ikut-ikut soal tersebut, akhirnya memang dibawa-bawa. Targetnya apa dan kenapa harus Habib Lutfi? Nah, silakan dipikirkan, ditelusuri secara objektif. Hal yang awalnya tidak ada sangkut pautnya dengan Habib Lutfi, bola panas ini digiring-giring dibawa ke Habib Lutfi sehingga menjadikan fitnah yang luar biasa kepada guru kita Habib Lutfi bin Yahya, yang dari awal beliau tidak pernah ikut-ikut, tidak pernah ikut campur soal tersebut. Bahkan yang kita tahu semua, di setiap tausiah beliau, di dakwah beliau selalu menggaung-gaungkan persatuan umat, persatuan bangsa, kemajuan ekonomi kerakyatan. Tiba-tiba beliau difitnah hal yang luar biasa, yang dari awal beliau tidak pernah ada di permasalahan tersebut. Pertanyaannya, apa tujuan yang mendesain ini semua sehingga Habib Lutfi dijadikan samsak untuk memenuhi tujuan mereka?
Nah, bagi yang tidak tahu, masyarakat di grassroots mending tidak usah ikut-ikut karena ini pusaranya besar. Banyak yang tidak kita pahami di dalam permukaan, kita hanya bisa melihat di atas permukaan saja. Ada beberapa kawan menanyakan ke saya, "Bro, Mas, Gus, seandainya apa yang difitnahkan Habib Lutfi itu benar, bagaimana tanggapan kamu?" Lalu saya jawab, seandainya apa yang difitnahkan kepada guru saya Habib Lutfi bin Yahya itu adalah kebenaran, saya tidak akan pernah beranjak dari sisi beliau. Saya tidak akan merubah cinta saya kepada beliau. Saya tidak akan merubah sami'na wa ata'na saya kepada beliau. Sekalipun, andainya pun fitnahan itu benar terhadap Habib Lutfi, saya tetap akan ada di sisi beliau. Kenapa? Ada dua hal. Yang pertama, hidup saya titik balik karena wasilah beliau. Saya paham agama saya, Islam, dan bagaimana harus menjadi umat Islam, itu juga dari beliau. Akhlak, adab, apapun itu tentang sifat-sifat manusia yang diinginkan Tuhan, itu juga diajarkan oleh beliau kepada saya. Saya punya banyak hutang budi, saya punya banyak jasa, beliau punya banyak jasa kepada saya, terutama khususnya tentang kehidupan saya, perilaku saya. Jadi tidak mungkin saya mengkhianati beliau, apapun yang terjadi terhadap beliau. Yang kedua, apa ruginya kita mencintai seseorang? Seandainya pun seseorang tersebut itu salah, seseorang yang mendapatkan fitnah itu ternyata benar fitnahannya, mencintai tidak akan membawa mudorot. Karena apabila fitnahan itu salah, saya tetap ada di posisi yang dibenarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika saya membenci seseorang, apalagi membenci waliullah, membenci mursyid, membenci kekasihnya Allah, seandainya pun fitnahan itu benar, Allah mencatat nilai mudorotnya karena rasa benci saya. Tetapi seandainya fitnahan itu salah, bagaimana azab yang akan saya terima atas rasa benci saya kepada kekasih Allah? Jadi dua hal, beliau orang yang punya jasa besar dalam hidup saya tidak akan berpaling dari beliau. Yang kedua, apapun fitnahan beliau, saya tetap mencintai beliau. Karena mencintai bukan hal yang mudorot, tapi lebih banyak manfaat dan faedah. Karena itulah kita menjadi manusia, untuk saling mencintai, mengasihi, sebagai wujud apa yang diajarkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang kita cintai, mengajarkan tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi orang-orang yang sedang berkonflik di atas sana sehingga membawa konflik di arus bawah, bukanlah Islamnya Nabi Muhammad, bukanlah Islamnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin Islam ala Dajjal yang suka mengadu domba, yang suka memfitnah-fitnah, sehingga umat terpecah belah. Saya tetap ada di garisnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tetap ada di garisnya Rasulullah yang menjaga Islam yang rahmatan lil alamin. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Apapun itu, konflik nasab, konflik makam palsu, konflik jatman, semuanya didesain satu tujuannya, untuk menghancurkan NU yang dianggap sebagai garda terakhir bangsa Indonesia. Hati-hati dengan fitnahan-fitnahan yang terjadi sekarang. Ini sudah zamannya fitnah, zaman di akhir zaman. Kita perlu hati-hati sebagai umat di akhir zaman ini, karena di sekitar kita banyak panah fitnah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.